Milad 120 Syarikat Islam. Misi-misi tetap eksis, organisasi bertahan, dan pemerintahan Prabowo menjalankan sebagian dari misi ini. Ekonomi kerakyatan, ekonomi umat. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Serikat Islam ini kita patut merasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai ungkapan rasa gembira bahwa organisasi kita ini masih eksis dan tegak berdiri kokoh di bumi pertiwi yang kita cintai. Sejak didirikan di Laweyan, Solo pada 16 Oktober 1905 hingga saat ini, organisasi yang kita cintai ini mengalami masa-masa pasang dan surut. Kadang kita maju dan terdepan, bahkan disegani oleh musuhnya, kaum penjajah, dan menjadi sumber utama inspirasi kebangkitan nasional dan kemerdekaan Indonesia, dan melukis tentang Indonesia yang merdeka, dan mewujudkan lukisan itu dalam tindakan dan pergerakan, bahkan dengan mengorbankan harta dan jiwa mereka. Tetapi pada sisi lain, harus juga kita mengakui bahwa Syarikat Islam mengalami masa-masa surut yang sangat lama dan bahkan seakan tidak berdaya. Masa-masa perpecahan yang kita alami, baik akibat perbedaan ideologi maupun perbedaan strategi perjuangan organisasi, membuat organisasi ini mengalami krisis panjang dan menjadi mengecil. Pada sisi lain, tumbuh berbagai organisasi lain dengan berbagai bentuk dan strategi pergerakan yang membuat Syarikat Islam harus membagi para tokohnya untuk bergerak dan berjuang di berbagai organisasi tersebut untuk merumuskan langkah dan visi organisasi yang tepat untuk masa-masa sekarang dan masa yang akan datang. Dengan perumusan yang tepat itulah menjadikan organisasi ini sebagai organisasi yang memberi solusi bagi umat dan bangsa Indonesia. Bangsa yang utama pada saat ini adalah kondisi ekonomi yang timpang, baik ketimpangan pendapatan antara penduduk maupun ketimpangan antar wilayah Indonesia. Kondisi ketimpangan ini akan sangat berbahaya bagi persatuan Indonesia dan solidaritas nasional kita sebagai bangsa. Karena kondisi ketimpangan adalah kondisi ketidakadilan. Semakin besar ketimpangan, semakin besar pula ketidakadilan. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan, civil society harus menjadikan masalah ini sebagai masalah bersama yang harus diatasi secara bersama-sama pula dan dengan gotong royong. Dalam kaitan itu, Syarikat Islam mengapresiasi langkah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo yang mengambil jalan ekonomi baru dengan arus utama pada pembangunan rakyat bawah dan rakyat di desa. Dengan arus utama pada pembangunan rakyat bawah dan desa, termasuk secara masif membangun koperasi desa dengan nama Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pembangunan yang menyasar dan berdampak pada peningkatan pendapatan dan pemberdayaan rakyat banyak. Orientasi pembangunan yang lebih fokus pada pembangunan yang berdampak langsung pada perbaikan kehidupan rakyat. Syarikat Islam berpandangan pembangunan inilah yang menjadi hakikat program asas Syarikat Islam yang keempat dan yang kelima, yaitu keadilan ekonomi dan persamaan hak. Dan pembangunan
Model ekonomi itu pula lah yang menjadi hakikat pembangunan ekonomi Indonesia dalam Pancasila dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pembangunan ekonomi yang mewujudkan keadilan sosial. Itulah ekonomi yang berkeadilan, ekonomi kerakyatan, yaitu untuk menciptakan keadilan ekonomi harus ada intervensi negara, di mana negara harus melakukan distribusi ekonomi yang adil dan merata. Tidak bisa kita biarkan ekonomi bebas yang akan selalu dimenangkan oleh mereka yang kuat dan dikdaya. Sebagai organisasi, Syarikat Islam memberikan dukungan penuh dengan memfokuskan program dakwahnya pada dakwah ekonomi. Tentu dengan tidak meninggalkan dakwah mulai pengembangan, tentu dengan tidak meninggalkan dakwah pada aspek lainnya. Dakwah ekonomi adalah dakwah melalui pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan ekonomi umat, dan melakukan pengembangan dan pemberdayaan ekonomi melalui dakwah Islam. Untuk itu, Syarikat Islam harus fokus pada pengembangan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, optimalisasi wakaf, zakat, sedekah, dan seluruh aspek filantropi Islam untuk kemajuan ekonomi umat. Syarikat Islam juga harus melakukan penguatan pada ekosistem halal atau ekonomi halal. Kita juga menghadapi tantangan dalam bidang pemerataan kualitas pendidikan bagi rakyat. Ketimpangan kualitas pendidikan ini berbanding sama dengan ketimpangan ekonomi. Karena itu terjadi ketimpangan kualitas pendidikan antara penduduk yang berpendapat tinggi dengan penduduk yang berpendapatan rendah, serta ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah di Indonesia, antara kota dan desa, antara Jawa dan luar Jawa, antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Ketimpangan tersebut harus menjadi perhatian kita semua, terutama perhatian dari pemerintah dan negara. Selain itu, kita juga menghadapi tantangan dalam bidang lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, bidang kesehatan, teknologi, industri, dan lain-lain. Dalam bidang dakwah keagamaan, kita patut berbangga bahwa dakwah agama sekarang ini disenangi masyarakat kota. Dalam forum-forum yang eksklusif, bahkan sampai membayar karcis untuk masuk mendengarkan dakwah agama melalui media televisi maupun media sosial. Bagi Syarikat Islam, dakwah keagamaan adalah hal yang sangat mendasar, sine qua non, suatu yang harus sebagai moral, penanaman moral dan pendidikan yang dasar di kalangan kaum Syarikat Islam. Walaupun kita berfokus pada dakwah ekonomi, tetapi dakwah agama harus menjadi dasar dan landasan bagi dakwah ekonomi. Karena itu Syarikat Islam berkeyakinan bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia, membawa kebahagiaan baik untuk hidup di dunia maupun untuk hidup di akhirat. Tokoh dan pendiri Syarikat Islam